الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين ربنا نستعين على أمر الدنيا والدين wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita lanjutkan pada kajian selanjutnya dari kitab Asyian Al-Faslu Tsani fi Faridati Syami Syahri Ramadan. Pasal yang kedua menerangkan tentang kefarduan atau diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah di mana diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia, juga penjelas dari petunjuk dan Al-Furqan. Waman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Wa fi sahihil Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala bainana julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil masjid dakhala rajulun ala jamalin fa anakhahu fil masjid summa aqalahu summa qala lahum ayyukum Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu ketika kita bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Ini riwayat dari para sahabat dari Anas yang menceritakan suatu saat kita bersama-sama di dalam masjid, seperti yang duduk di dalam masjid, ya, dalam keadaan di dalam masjid. Dakhala rajulun ala jamal. Lalu masuklah seseorang yang menaiki unta. Fa anakhahu bil masjid. Lalu dia bosan derungi, menderungkan ya bahasa Indonesia ya, menderungi, diderungi, kebuan diderungi, gitu, diderungkan, di ben apa jenis duduk, gitu, menderung. Semua kolam, kemudian orang tersebut menanikan untanya, kemudian berkata, Ayyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Fakulna, maka para sahabat, orang-orang yang saat itu berada di masjid berkata, hadzal rajulul abyadul muttaqi, itu orang yang sedang duduk dalam keadaan bersandar, sendenan. Makna jenengan sendenan sakjane disunaikan jenengan iki. Golek sendenan ngono lho, al muttaqi ngono yo kanjeng Nabi iki ngoten riwayat iki dadi bersenderan ngoten niku. Itu alhamdulillah belakang-belakang yang lagi bersandar itu lagi namanya sunaikan sedang disunaikan dengan kata. Faqala lahu rajul aina Abdul Muttalib ibnu Abdul Muttalib. Orang tersebut lalu bertanya, apakah putranya Abdul Muttalib? Maksudnya ibnu di sini tidak harus berarti ibnu ini. Apakah keturunannya Abdul Muttalib? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ajabtuka. Nabi menjawab, aku telah menjawabnya. Benar apa katamu itu bisa. Faqala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni sa'iluka wa masadda 'alaika fil mas'alati wa la tajidu 'alayya fi nafsika. Lalu orang tersebut bertanya, sesungguhnya aku bertanya kepadamu tentang masalah apakah ada sesuatu yang tidak ada dalam dirimu. Faqala alaihi salatu wassalam, sal amma badalak. Bertanyalah segala sesuatu yang mungkin terang bagimu. Mungkin kamu memiliki permasalahan, memiliki masih muskil, masih ragu. Bertanyalah. Maka orang tersebut bertanya, as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka Allah arsalaka ila nasi kullihim. Aku bertanya kepadamu tentang Tuhanmu dan Tuhan orang sebelummu. Apakah Allah benar-benar mengutusmu kepada seluruh manusia? Maksudnya tidak hanya satu golongan, tidak hanya umat Quraisy saja, tapi seluruh manusia. Lalu menjawab,
Allahumma na'am, ya benar, aku diutus untuk seluruh alam semesta, termasuk orang-orang Jawa, Sunda dan lain sebagainya. Maksudnya dalam artian seluruh manusia. Faqala amshuduka billah ta'ala, Allah amarka an tusalliya shalawatil khamsa bil yaumi wal lailah. Aku bertanya sungguh-sungguh kepadamu atas nama Allah, apakah Allah memerintahkanmu untuk sholat 5 waktu dalam sehari di siang dan malam hari? Lalu sallallahu alaihi wasallam Nabi berjawab, benar, ma'am. Faqala anshuduka billahi ta'ala Allah anta summa hadas syahri minas sana. Apakah Allah memerintahkanmu untuk berpuasa pada bulan ini dalam 1 tahun, dalam artian bulan Ramadan ini? Faqala sallallahu alaihi wasallam, na'am, benar. Faqala anshuduka billahi ta'ala Allah maka anta khudha bi sadaqah min alniyaina wa tuqsimuha ala fuqaraina. Lalu orang tersebut bertanya lagi kepada Kanjeng Nabi, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah Allah memerintahkan engkau untuk mengambil sedekah, maksudnya zakat, dari orang-orang kaya di antara kita lalu dibagi untuk orang-orang fakir miskin kita? Maka Nabi menjawab, Allah nam, ya benar. Faqala rajulu amantu bima ji'tabi. Lalu orang tersebut beriman, saya beriman kepada apa yang telah engkau bawa. Ini salah riwayat orang yang masuk Islam karena hanya ingin menanyakan tentang syariat, tentang puasa. Apa benar engkau diperintahkan puasa, diperintahkan sholat, diperintahkan sedekah. Waqad adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam syiyam Ramadan ruknan min arkanil Islam. Faqala buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamus sholati wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaumu Ramadan. Muttafaqun alaih. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disepakati oleh kedua imam besar ini dalam riwayat hadis bahwasanya Islam itu dibangun dengan 5. Pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, haji. Yang kelima adalah puasa Ramadan. Jadi disyariatkannya ini berdasarkan sudah hadis-hadisnya juga jelas. Al-Faslu Salis bitahdiri man taraka siyama Ramadan li ghairi udrin. Ini termasuk ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Mampu berpuasa Ramadan tapi tidak melakukannya. Laqad ja'a fi sunnatin nabawiyyah tahdhirun syadid wa wa'idun uqida liman athara Ramadan min ghairi rusyatin sabarin awudin marodin wanahwihi. Telah ada di dalam sunnah Nabi adanya ancaman yang istilahnya besar, bagi orang yang namanya muka, kalau bahasa sekarang, tidak puasa di Ramadan tanpa ada alasan seperti bepergian atau udzur sakit, sudah tua dan sebagainya. Rawat Tirmidzi, Abu Dawud, dan Nasai, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin. Barang siapa yang tidak berpuasa sehari dari bulan Ramadan ini tanpa adanya rukhsah, dalam artian tidak ada alasan yang membuat orang bisa tidak berpuasa, wala maradin, dan juga tidak sakit, lam yakdihu shaumat dahri kulluhu wa insaumahu, maka setahun pun dia penuh melakukan puasa tak akan mampu untuk membayar 1 hari yang ditinggalkan meskipun dia 1 tahun penuh itu berpuasa. Jadi ora enek mundur, ora lara, durkrono apa ndelok kancane ngombe es enak ngono ndelok delok iki tonggone. Padahal sok-sokan nek sengiti malah bulit, balik dhewe. Enek wong malah rasa diurui wong. Tidak usah kita kadang-kadang enggak usah kita menghina atau menyek orang lain. Awan-awan padha turu tuku
Sprite warnane abang BWS ngono kuwi nang ora ngerti padha poso nesu bahasan suwi-suwi kok saya kepengin iki tanpa adanya undur itu nanti meskipun dia kodoi nanti itu tapi tidak akan mampu timbangannya meskipun setahun penuh dia berpuasa seperti itu bisa menyamai kedudukan dari satu puasa di bulan Ramadan. Ngeri itu Pak. Walaupun kita kodok orang salah alasan titik terus apa malah awake sing sering ini apa bepergian, alasan bepergian. Padahal bepergian itu kalau bepergiannya sebelum subuh. Nah, jenengan bepergiannya setelah niku harus rentuk napa niku ya rusahe boten nek wis budale jam 7 jam 8 pagi itu sudah tapi bepergian yang sebelum subuh itu baru jenengan untuk rusak untuk melakukan tidak berpuasa. Budale jam 8 aku alasan aku bepergian untuk tidak melakukan puasa. Jadi syaratnya boleh bepergian itu ketika ya jaraknya sudah memenuhi minimal untuk mengkosor jam-jamak itu juga dalam waktunya bepergiannya sebelum subuh. Qala ulama al-muradu bidzalika annahu la yasulul fadilatu Ramadan. Maksudnya apa? Keutamaan Ramadan ini tidak bisa dibandingkan di hari-hari yang lain. Meskipun penuh dia berpuasa 1 tahun untuk untuk nambali satu puasa yang ditinggalkan tanpa udzur tadi tidak bisa. Wala yanalu toharatahu wa barakatahu. Orang tersebut juga akan kehilangan dari momentum karena kesempatan itu akan bisa lewat. Terlewati dari momentum yang sangat berharga. Puasa adalah ulang tahun diri. Puasa itu adalah untuk koreksi diri sejauh mana. Seolah-olah 1 tahun ke depan itu bisa dilihat dari puasa ini. Puasa ini jenengan sregep tadarus 1 tahun yang akan datang Pak insya Allah akan sregep tadarus. Jenengan bulan Ramadan ini sregep dahar nanti tahun yang akan datang sregep kuliner. Jadi standar. Jadi Ramadan itu sebagai standar kita untuk bisa melihat sejauh mana nanti kita tarawih semangat Pak insya Allah itu karena kita bisa seolah-olah di bulan ini sebagai parameter utama dari 1 tahun itu di bulan Ramadan. Milano majelis yang tergim nanti bisa menjadi semangat awal di bulan selain Ramadan remen mengatasi majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wa in kana yasqutuan dzalika bil qada, meskipun itu bisa orang tadi bisa putus dengan namanya dengan dibayar hutangnya. Au wabil qiyam bima ajabasan alaihi minal kafarati bima waqi wujubiha. Meskipun itu apapun bisa dilakukan dengan melakukan apa yang telah diwajibkan oleh syarak, yakni berupa bisa membayar kafarotnya, tapi tak akan mampu untuk menghasilkan dari keutamaan dan keberkahan bulan Ramadan. Kita memasuki bab yang kedua, adabus syiyami, tata krama atau etika berpuasa yang bagi lisan ayyuku lisanahu wa sa'iru jawarihi anil maharim wal asam tahqiqan liman syam alladhi huwa al-ihsan. Seyogianya bagi orang yang berpuasa itu untuk menahan lisannya dan segenap anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan. Matanya dijaga, lisannya dijaga, hidungnya dijaga. Orang malah seneng golek-golek ambon-ambon. Mosok jenenge poso-poso malah golek-golekan apa jenenge kulineran. Maksudnya teko tok ning ambon-ambon kulineran. Ben ngambu membau ngerti. Dia dijaga hidungnya juga dari bau-bau. Telinganya mendengarkan sesuatu yang diharamkan, sesuatu dari boleh nek nabi kanca-kancane lagi gibah ya apik ditinggal. Karena apapun alasannya orang yang mendengarkan
gibah itu termasuk syarikat, termasuk orang yang bersekutu. Makna puasa itu napa mencegah. Ini riwayat dalam Bukhari disebutkan di Bukhari Muslim. Ja'a fi sahihaini wa lafdzul Bukhari, lafadznya redaksinya dari Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnatun. Puasa itu sebagai tameng. Fala yarfusu wa la yashhadu. Maka hendaklah jangan sampai orang itu berkata-kata yang buruk, ngomong-ngomong sing elek, musuh umpamane. Jenengan nek musuh ngoten niku wis napa niku wis termasuk kalau secara rohani, secara nyata ya tetap berposo, tapi secara hakiki itu kita sudah termasuk membatalkan. Tapi bukan maksudnya secara nggih, hakiki napa secara makna tasawuf, secara makna batin. Tapi secara umum itu nopo-nopo nasihat. Walaya jarum dan tidak sampai nopo itu berbuat nopo itu perbuatan-perbuatan yang bodoh, perbuatan-perbuatan yang tercela. Wa ini mura'an qatalu aw syamtama fal yakul inni shaimun marratain. Dalam Sahih Bukhari maupun dalam Sahih Muslim disebut nih umpamanya awake dhewe ketemu ning dalan misalnya disuwi wong ataupun nek wong ngejak dulu karo awake dhewe krana awake dhewe padahal kita tidak melakukan apapun istilahnya, hendaklah kita hanya cukup mengatakan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Ini shaimun, tidak boleh kita harus menanggapi. Walladzi nafsi biyadihi la falahu fa ini atyabu indallahi min rizqil miskin. Demi Allah, demi zat yang mengutusku, yang dimana jiwaku berada dalam genggamannya, kata dengan Nabi, bau daripada mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada baunya misik di sisi Allah. Jadi lek awake dhewe di sisi ini Allah ketarani napa niku payah, baunya tidak sedap, tapi karena di sisi Allah itu adalah sesuatu yang tetap yang lebih harum daripada misik. Wa rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yataqawla zur wal amal bih wa laysa lillahi hajatun min ayyatul ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan dari perkataan yang sia-sia ataupun amal yang tak guna, maka Allah tidak hajat untuk meninggalkan dari apa yang telah ia lakukan, yakni berupa dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh puasanya, tapi lakunya malah belum baik. Kata-katanya masih kasar, emosinya tinggi, ya, masih bohong, masih senang adu domba dan lain sebagainya. Ini Allah tidak membutuhkan terhadap puasanya. Maka puasa ini sebenarnya membentuk supaya kita akhlakul karimah, sifat yang buruk kita mesti sangat besar, sangat berat. Karena apa? Kadang-kadang sedikit pun karena orang yang puasa itu tingkat emosionalnya tambah. Apalagi kalau sudah menjelang maghrib itu tingkat emosionalnya sudah meninggi. Itu waspada. Jangan sampai awake dhewe kena semprit koyo bal-balan wonten mawon. Wis pokoke kok diwaspadani. Waktu-waktu yang krusial kita kok nanti bisa berkata-kata yang tidak baik, bisa marah dan lain sebagainya. Kita harus waspada, lebih baik gunakan untuk ambil tasbih, berzikir, gunakan untuk membaca Al-Quran. Kalau enggak tinggal tidur. Malah kadang-kadang nonton niku makannya dikatakan nauso ini ibadah, dan tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Dalam artian apa? Tidur dalam rangka dia menjaga diri dari melakukan maksiat, dari diilmoni. Orang berkeliru sudah tidur tapi bil ilmi, harus dengan ada ilmunya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sha'imin laisa lahu min qiyamihi ilal ju'u wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilal sahur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terkadang banyak orang yang berpuasa tidak memiliki atau tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga, kecuali haus. Orang banyak yang berdiri qiyamul lail tapi tidak mendapatkan kecuali hanya kepayahan, hanya mendapatkan meleknya saja, tidak mendapatkan apa-apa karena dia berpuasa dari yang dihalalkan Allah tapi berbuka dari yang diharamkan Allah. Mulutnya tidak mau memakan makanan yang halal, tapi mulutnya memakan dengan makanan yang haram. Ghibah itu haram. Makanya ada dalam nanti riwayat juga ada dua wanita. Nanti mungkin di belakang wanita yang mengadu kepada Rasulullah, membuat satu utusan kepada Rasulullah bahwa dia tidak bisa puasa, nggak kuat. Lalu Rasulullah SAW juga menyuruh kepada utusan tersebut kembali, suruh kedua orang tersebut untuk menyiapkan mangkok. Siapkan mangkok saja. Lalu keduanya menyiapkan mangkok. Yang pertama disuruh untuk meludah. Ketika waktu karena yang memutuskan Nabi, dia meludah. Ternyata dari situ ada meludah itu langsung yang keluar apa? Daman afifan walahman aziman. Ada perongkolan darah segar yang keluar dari mulut kedua orang wanita ini. Lalu Rasulullah menghidangnya. Kedua wanita ini dia berpuasa dari yang dihalalkan Allah, tapi dia masih berbuka dengan sesuatu yang diharapkan Allah. Dia tidak bisa meninggalkan ghibah. Ghibah. Karena ngurangi ghibah itu salah satu galipun kayak bulan-bulan yang ini menyendiri itu ya api. Wah disebut tinggi usaha bulan lebih banyak kita buat aktivitas. Kalau di kantor Pak, ya kalau di kantor ya usahakan memperbanyak dengan zikrullah. Ya berbicara hanya sekedarnya saja. Kalau punya aktivitas bertemu dengan orang lain sedang kita batasi karena ini mutu bulan Ramadan ini sangat menentukan kita pada bulan-bulan yang lainnya. Warawan Nasai bisnatin hasan wa tabrani wallahu lahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asyamu junnatun malam yahrikha kila wa bima yahrikha qala bi kadzabin aw ghibatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa ini adalah sesuatu yang menjadi pertahanan kita, tameni awake dhewe, ataupun bisa dikatakan sebagai pertahanan kita selagi orang tersebut tidak menghancurkannya atau malah merobohkannya. Pertahanan ini akan roboh dengan apa? Ditanyakan kepada Nabi. Wa bima yahrikuha. Dengan apa yang bisa merobohkannya? Nabi menjawab, kata-kata dusta ataupun kita berghibah, merasani wong. Karena apa? Penak-penake pahala digibahi. Maksudnya apa? Ketika misalnya Mas Anam ini saya gibahi, otomatis dia saya transfer pahala tanpa dia nggak usah sholat lah, orang usah kesusahan, tanpa dia kangenan untuk transferan pahala. Lalu dengan dirasani wong ini alhamdulillah, orang usah kerja abot-abot ditransferi pahala sing gibahi. Lalu dengan ampun transfer pahala di wong iki lho. Suwi-suwi terus akhire pahala dosane wong iki ditransfer ning jenengan. Kualiane. Mulane ini dosa ghibah itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.